Ya, hello guys. Kita hari ini akan berbicara, akan sama-sama membahas tentang studi Uni Eropa. Ya, bagaimana sih kawasan ini menjadi kawasan yang sangat menarik bagi sebuah percontohan laboratorium terhadap suatu kawasan integrasi ekonomi, begitu ya. Kita sejenak dulu bahas mengenai apa sih yang dikupas oleh kelompok dari Dua Rapala ya. Dua Rapala di sini mengupas mengenai menjembatahkan tentang penyebab krisis Yunani itu apa, gimana sih Uni Eropa berperan mengatasi krisis Yunani, lalu kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk membantu Yunani. Kamu perhatikan di situ ada Economic Adjustment Program, ada European Financial Stability Facility, ada the Stability and Growth Pact. Nah, itu dilakukan oleh Uni Eropa. Nah, di sini kita banyak belajar mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sebuah sistem ekonomi politik internasional, gitu ya. Nah, kemudian saya melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada dua pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman. Yang pertama, ada kelompok yang tanya mengenai krisis Yunani ini mungkin gak sih disebabkan karena masuknya Yunani ke Uni Eropa, yang notabene sebenarnya kan Uni Eropa ini kan membawa kesejahteraan, mencita-citakan atau membuat sebuah utopia untuk kesejahteraan bersama, begitu kan ya. Nah, untuk bagi negara-negara anggotanya, tapi ini mengapa terus kok Yunani itu krisis? Apakah ini bisa menjadi sebab alasan bagi Yunani itu krisis karena keanggotaannya masuk ke dalam Uni Eropa? Itu pertanyaan yang menarik, teman-teman. Lalu krisis yang hebat di Yunani ini sebenarnya kenapa sih kok bisa menimbulkan ketakutan bagi negara-negara tetangganya? Itu juga pertanyaan yang menarik dari kelompok teman-teman yang tadi disajikan ya. Ya, baik, kita sebelum masuk ke sana, kita mau lihat dulu mengenai kawasan Uni Eropa ini ya. Jadi kawasan Uni Eropa ini, teman-teman, bukan hanya sekedar kerjasama internasional yang mereka lakukan dalam bidang ekonomi, tapi keberlangsungan dari komunitas ini sudah berlangsung cukup lama, mulai dari European Coal and Steel ya, itu jadi ada kerjasama besi dan baja aja gitu di antara negara-negara tersebut, lalu berlanjut ke European Autonomic Community, berlanjut ke komunitas Eropa, berlanjut ke komunitas Uni Eropa ya. Jadi yang mereka bahas itu bukan hanya masalah ekonomi saja, tapi sudah ke politik luar negeri yang terintegrasi begitu, di mana urusan domestik itu juga menjadi urusan dari lembaga internasional tersebut. Ada kesatuan mata uang yang disebut dengan single currency di situ ya. Jadi teman-teman, kerjasama yang mereka lakukan di antara negara-negara Uni Eropa ini sudah masuk ke dalam ranah supranasionalis ya. Nah, apa itu supranasionalis? Nanti ada materi yang bisa mengupas lebih lanjut tentang hal itu, lebih detail tentang hal itu. Hanya saja saya sedikit jelaskan di sini bahwa supranasionalis itu apa. Jadi ada peran penting dari sebuah lembaga internasional. Dalam hal ini adalah lembaga internasional yang dimaksud ya. Ini contohnya adalah misalkan Uni Eropa begitu ya. Ya, nah kemudian lembaga internasional ini mempunyai kepentingan nasional yang menyebabkan negara anggotanya itu akhirnya menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada lembaga tersebut, gitu, kepada lembaga internasional tersebut, gitu. Sehingga negara-negara anggota di dalam komunitas tersebut mengalami degradasi kedaulatan gitu. Kualitas kedaulatan dari negara dari internegara tersebut mengalami degradasi karena sebagian diserahkan kepada lembaga internasional ya. Ini contohnya laboratoriumnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa mempunyai kepentingan nasional national interest-nya sendiri. Nah, itu national interest-nya ini dicapai oleh Eropa, kemudian mengakibatkan negara-negara anggota ini harus menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Uni Eropa untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, sehingga anggota-anggota Uni Eropa mengalami degradasi kualitas kedaulatan begitu, teman-teman. Nah, kenapa kok bisa terjadi degradasi kedaulatan ini ya? Itu berawal dari adanya sistem ketergantungannya
ketergantungan. Jadi yang disebut dengan interdependensi, kerjasama internasional, kemudian itu menyebabkan sistem pemerintahan antar negara anggota saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kerjasama internasional ini juga akhirnya menimbulkan dampak spillover, menimbulkan efek spillover yang disebut dengan spillover effect. Apa itu spillover effect? Spillover effect itu adalah efek perluasan dari kerjasama yang tadinya hanya sebatas kerjasama ekonomi yang biasa-biasa aja, tapi lama-lama kepada kerjasama atau sebuah kerjasama yang akhirnya itu mengekang atau mengikat mereka dalam sebuah kebijakan moneter begitu. Jadi akhirnya goals akhirnya itu adalah sistem moneter yang menjadi satu gitu. Uni Eropa akhirnya saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Nah, disitulah akhirnya menyebabkan tadi ada pertanyaan bahwa negara-negara kok menjadi panik gitu ya ketika Yunani krisis. Nah, ini sangat berdampak teman-teman ketika ada kesatuan mata uang dalam euro. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Ya, investor yang ketika saat itu mengalami kerugian dalam mempertahankan euro, otomatis dia akan memindahkan investasinya keluar Eropa. Nah, itu kan akan berdampak ya. Nah, sehingga negara-negara yang sama-sama memakai euro ini gak boleh dan tidak bisa membiarkan negara-negara anggota yang mengalami krisis yang sama-sama memakai euro itu kemudian dibiarkan begitu aja, nggak peduli gitu, karena itu akan mempengaruhi mata uang euro yang mereka gunakan sendiri begitu ya. Jadi otomatis negara yang saat itu kuat dalam ekonomi itu harus menopang negara-negara yang saat itu mengalami krisis. Itu sistem di Uni Eropa. Jadi Jerman itu harus menopang yang negara-negara kuat secara ekonomi ya. Waktu itu Jerman, Inggris ya, itu harus menopang bagaimana Yunani, Italia itu mengalami krisis gitu teman-teman ya. Jadi apa ya, ada signifikansi dari mata uang euro ini punya hubungan yang sangat besar begitu. Hubungan yang sangat fundamental dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ketika Yunani terbelit utang karena ya disebabkan juga permasalahan intern dalam negaranya yang cukup rumit begitu, ada korupsi dan sebagainya begitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan Irlandia lalu juga mengalami sama-sama kerugian obligasi gitu ya. Karena tadi itu kesatuan mata uang euro itu ya, kerugian obligasi, properti, ada kegagalan pengelolaan bank, dan diikuti juga dengan Portugal yang sama-sama terbelit hutang. Nah, itu akhirnya menjadi efek domino dari krisis yang terjadi di Uni Eropa begitu ya. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang apa sih itu supranasionalis. Saya harap kalian sudah mengerti tentang hal itu ya, gitu teman-teman. Nah, itu tadi satu jawaban sudah terjawab ya. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik berikutnya, apakah ini krisis Yunani itu disebabkan karena malah Yunani itu masuk ke Uni Eropa? Nah, ini bisa jadi menjawab ya teman-teman. Jadi krisis di Uni Eropa ini membuktikan bahwa ada ketimpangan ekonomi, ada ketimpangan kesejahteraan antara negara-negara di Eropa gitu. Ada ketimpangan kesejahteraan di antara negara-negara Eropa ya. Euro dengan sistem fiskalnya yang menjadi satu itu mengalami kerapuhan begitu ya. Jadi integrasi kebijakan makroekonomi yang bersama itu dilakukan oleh sebagai bukti adanya kesatuan moneter atau fiskal, itu kemudian ya sedikit memberikan jawaban atas kegagalan pasar bebas ya. Nanti teman-teman juga akan belajar mengenai pemerintahan dalam pasar bebas itu seperti apa ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi sih. Di situ juga ada contoh studi kasus mengenai Uni Eropa ya, tentang liberal dan neoliberal dalam memandang pasar bebas itu seperti apa, dan ternyata juga nggak 100% itu untung terus ya. Jadi ada beberapa kerugian dari pengaplikasian
paham neoliberal ini, teman-teman ya. Jadi krisis yang tadinya tuh awalnya dari Amerika Serikat pada tahun 2008 itu akhirnya merembet ke negara Eropa karena mereka kan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Nah, negara Eropa yang tidak begitu mapan secara ekonomi, salah satunya di sini adalah Yunani, itu akhirnya malah semakin memperburuk keadaan rumah tangga Yunani itu sendiri begitu. Sehingga zona euro yang digunakan oleh Yunani itu menjadi tertinggal gitu, teman-teman. Ya, sehingga Yunani mengalami terjebak di dalam resesi begitu. Nah, sebenarnya kan ada syarat-syarat untuk bagaimana sebuah negara itu bisa masuk ke zona euro gitu. Tapi kadang syarat-syarat ini ditiadakan, teman-teman, dikesampingkan gitu ya. Bagaimana sih pokoknya negara ini bisa masuk ke Uni Eropa itu karena alasan politis, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, tapi ini terus akhirnya menjadi beban ekonomi tambahan buat negara-negara yang secara ekonomi kuat di Uni Eropa gitu. Ya, jadi pada tahun 2019 Yunani dan IMF itu kemudian menyatakan diri sudah pulih dari krisis gitu ya. Nah, kemudian ini apakah bisa disebut sebagai keberhasilan dari Uni Eropa dalam membantu Yunani untuk menuntaskan atau membangkitkan Yunani dari krisis ya? Itu akan kita membutuhkan studi lanjutan ya gitu, teman-teman ya. Kita bisa belajar lebih lagi begitu tentang hal itu ya, cuma kita nggak terlalu bahas detail di sana ya. Yang jelas begini, ketika hal itu kita pelajari, kita dapat lakukan perbandingan di wilayah regional yang dekat dengan kita. Apa itu? ASEAN ya. Kalau misalkan kita berlakukan hal itu di ASEAN, mungkin nggak nanti larinya itu ke sana begitu ya. Mungkin nggak studi dari komunitas Uni Eropa ini yang lebih tua ini diberlakukan di ASEAN gitu. Negara-negara anggota ASEAN kemudian akhirnya menyatukan moneter, itu mungkin nggak dilakukan. Nah, itu nanti studinya larinya ke sana, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok yang dibawakan oleh The Sun ya. The Sun mengupas tentang bagaimana pemerintahan Swedia berlangsung ya. Mereka sebagai contoh dari negara berkembang, dan satunya lagi adalah negara yang maju ya. Maksud saya negara maju, Swedia sebagai negara maju, dan satunya lagi adalah negara berkembang yang diwakilkan oleh Kosovo ya, mengambil studi kasus dari Kosovo ya. Nah, di sini teman-teman kita mau lihat ya, ternyata ada hal yang unik dari Swedia, teman-teman ya. Ada hal yang unik dari Swedia. Di sini Swedia itu ternyata adalah negara yang tidak pakai euro loh gitu. Jadi ada beberapa negara yang memang dikhususkan atau mempunyai hak izin resmi dari Uni Eropa untuk tidak menggunakan euro ya. Negara itu adalah Swedia, Denmark, Polandia, Republik Ceko. Nah, negara-negara ini Swedia memakai krona, teman-teman, memakai krona. Nah, tapi mereka masih punya kewajiban untuk membantu negara-negara yang lain ketika saat itu mengalami krisis atau kesulitan keuangan begitu. Nah, mereka juga pasti punya kepentingan ekonomi yang lainnya ya, yang pasti kita tahu ya, Swedia kan agak tempatnya kan agak di belakang banget gitu ya dari Eropa gitu kan. Jadi dia mungkin butuh Uni Eropa untuk membantu dia meningkatkan masalah ekonomi pariwisatanya atau lain sebagainya. Kita nggak ngerti ya masalah kepentingan ekonominya tersebut begitu. Nah, ya, kemudian manfaat Uni Eropa bagi Swedia ini yang dikubas oleh teman-temanmu dari The Sun itu juga merupakan manfaat bagi negara-negara Eropa lainnya pada umumnya begitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga, ternyata negara-negara di Eropa ini kebanyakan menganut sistem pemerintahan apa sih? Kebanyakan apa? Monarki konstitusional ya. Banyak yang negara-negara yang maksudnya sudah ratusan tahun itu mempertahankan sistem kerajaan. Nah, ini kenapa ini juga menjadi suatu hal yang cukup menarik ya untuk kita telaah lebih lanjut lagi gitu ya, walaupun tidak terlalu dalam. Jadi negara-negara yang menganut sistem kerajaan dengan monarki parlementer di Eropa ini kebanyakan memiliki status negara maju begitu. Nah, itu salah satu alasan dari ini adalah ketika penyelenggaraan negara itu
kebanyakan dari mereka itu selalu ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara raja, ratu gitu ya sebagai kepala negara, sebagai simbolik dari sebuah negara, sebagai apa ya istilahnya ya lambang seremonial aja, lambang seremonial dari sebuah negara begitu. Nah, itu terpisah dari kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan roda pemerintahan gitu yang biasa diwakili oleh Perdana Menteri. Ya, itu mungkin bisa menjadi alasan dari kestabilan negara-negara Uni Eropa ini dalam menjalankan sistem yang berbasis monarki konstitusional itu dalam menjalankan sistem pemerintahannya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke isu Kosovo. Kosovo di sini ada pertanyaan yang menarik pula tuh dari teman kelompok Anda gitu ya. Ini merupakan suatu isu yang sensitif ya buat masyarakat internasional begitu ya, terkait dengan legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo itu bagaimana, kemudian apakah kemerdekaan Kosovo ini diakui keberadaannya oleh hukum internasional ya, itu menarik begitu ya. Dan The Sun sudah cukup baik menjawab secara komprehensif ya dan gamblang gitu ya mengenai perbedaan konflik-konflik etnis yang terjadi di Kosovo gitu dan Serbia, ada konflik etnis di sana begitu ya. Nah, kemudian bagaimana Kosovo Serbia berusaha untuk memberikan otonomi khusus ya, itu juga merupakan suatu masukan dari PBB begitu ya, tapi Kosovo nggak mau begitu kan. Nah, ternyata juga ada hal yang menarik ya, bahwa ICJ atau International Court of Justice itu melegalkan atau menegaskan bahwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak itu nggak masalah begitu ya, dan itu tidak melanggar hukum internasional ya. Itu menarik ya teman-teman ya. Jadi bahwa kemerdekaan sepihak itu tidak melanggar hukum internasional, tapi kesananya lagi ya, kemudian kemerdekaanmu diakui nggak oleh negara lain, yang ini disebut dengan fungsi dari atau syarat dari keberadaan sebuah negara dalam de jure ya kan. De jure kan harus ada pengakuan secara internasional dari negara lain begitu. Nah, jadi kalau kita menarik dari kedua kasus ini teman-teman, konflik Kosovo ya, dari kasus konflik Kosovo ini gitu ya, kita melihat bahwa di situ juga ada dampak pada rencana keanggotaan Uni Eropa ya, di situ menarik juga ya. Nah, Kosovo ini bisa nggak sih masuk ke Uni Eropa gitu ya? Nah, dia terjegal dengan status diakui nggak sih menjadi sebuah negara oleh negara-negara Uni Eropa. Ternyata beberapa negara-negara Uni Eropa itu nggak mau mengakui Kosovo sebagai sebuah negara begitu. Nah, Indonesia juga nggak mengakui Kosovo sebagai sebuah negara ternyata teman-teman ya. Jadi karena kedekatan Indonesia juga dengan Serbia dan Rusia begitu kan, sehingga Kosovo nggak diakui oleh Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, ini kalau kita tarik benang merahnya begitu ya teman-teman, kita refleksikan sejenak. Jadi permasalahan etnisitas di Kosovo ini yang berujung pada konflik dengan negara induk itu terjadi di berbagai belahan dunia ya ternyata ya. Di Asia Timur ada kita temui kasus Cina sama Taiwan begitu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh, di negara kita sendiri aja ya ada kasus GAM sama Indonesia ya, kemudian Irian Barat yang baru-baru ini dengan Indonesia. Ini permasalahan etnisitas yang seringkali dihadapi dalam kehidupan berbangsa gitu ya, dan ini menjadi sebuah studi khusus yang kita bisa tarik generalisasi juga. Nah, disinilah perbandingan pemerintahan itu kemudian berfungsi dalam menarik sebuah poin-poin yang penting untuk sebuah resolusi konflik itu apa dari permasalahan konflik etnisitas begitu ya. Jadi konflik etnisitas biasanya itu bisa harus diteliti melalui asal muasalnya konflik itu dari mana begitu ya, seperti konflik laten, kemudian ada trigger faktornya atau faktor pemicunya begitu, bagaimana peran dari mediator gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk mengangkat sebuah peace building dalam sebuah negara. Nah, ini merupakan sebuah kajian baru lagi ya dalam resolusi konflik. Kita nggak perlu dalam masalah itu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa perbandingan pemerintahan itu penting untuk dilakukan karena hal-hal seperti ini teman-teman, bahwa kita bisa menarik generalisasi dari kasus sebuah negara itu nanti bisa diaplikasikan pada kasus negara lain yang serupa begitu ya.
seperti Uni Eropa. Bisa nggak sih lembaga internasional ini yang punya pengaruh besar terhadap segi kehidupan moneter itu ditarik dekat dengan misalkan ASEAN menjalankan kehidupan moneter yang sama-sama dengan negara-negara sama-sama dengan Uni Eropa begitu ya. Dari berbagai kajian bisa nggak kira-kira? Nah, seperti itu ya maksudnya dari perbandingan pemerintahan. Oke. Ya, nanti masalah pertanyaan-pertanyaan, ulasan-ulasan pertanyaan, kemudian bagaimana Dora Pala dan Desan menyampaikan materinya nanti saya kupas secara tersendiri saja ya, tidak usah di podcast ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga ini bisa membuat Anda sedikit banyak paham lah ya tentang kita bicara tentang Uni Eropa. Baik, terima kasih.